Selamat malam pemirsa, kebakaran terjadi di ruangan karaoke di lantai 3 Bandung Trade Mall, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seluruh pengunjung sempat panik dan berlarian keluar mall. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran terjadi di Bandung Trade Mall di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Asap mengepul dari bagian dalam mall hingga membuat seluruh pengunjung yang berada di dalam berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Titik api yang berada di lantai 3 mall membuat petugas kesulitan memadamkannya. Menurut salah seorang saksi, api berasal dari salah satu ruangan karaoke di lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat ruang karaoke tersebut hangus terbakar hingga membuat seluruh mal dipenuhi asap tebal. Kalau api mah belum kelihatan, cuma asap aja. Tadi pas masuk ke ruangan 3 ini, asapnya udah terlalu banyak, kita nggak bisa itu pada keluar. Total di dalam itu ada berapa ruangan? Ada 10. Yang terbakar baru satu atau semuanya itu? belum tahu. Cek lagi karena tadi cuma baru satu juga itu nggak tahu kebakar atau masih normal, soalnya tadi pas saya disuruh keluar masih normal, cuma ada asap aja. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung menerjunkan 11 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik, sebuah rumah berlantai 2 di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Uang tunai 57 juta rupiah yang ada di dalam rumah ikut hangus terbakar. Api melalap sebuah rumah berlantai 2 di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Suara ledakan dari arus listrik yang terbakar membuat warga panik. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat berkobar. Kebakaran juga menghanguskan uang tunai sebesar 57 juta rupiah yang tersimpan di dalam rumah. Petugas pemadam yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Api kemudian padam setelah 5 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Ini ledakan kayak apa? Krek apakah? Alhamdulillah. Tidak ada korban. Tapi pada saat kebakaran pemilik rumah ada di dalam tuh? Ada satu orang. Lagi tidur. Tapi gimana kondisinya, Bu? Ya alhamdulillah. Dia berusaha dia padamkan, tapi kan tidak bisa memang karena. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, 11 lapak pengepul barang bekas di Rawabuaya, Cengkareng ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat penghuni lapak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas di Jalan Pakis Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya tumpukan barang bekas dengan material plastik membuat api merambat dengan cepat. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tak hanya menghanguskan lapak, sejumlah mobil yang terparkir di area tersebut juga turut terbakar. Total ada 3 mobil dan 11 lapak yang hangus dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu penghuni lapak yang tengah memasak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Penampungan lapak limbah. Ada berapa lapak, Pak? 11 ya, Pak. Selain lapak, Pak, apa aja Pak yang kebakar, Pak? Ya mesin jahit, penggilingan ember tuh ada. Kendaraan ada, Pak? Ada 3. Mobil ya, Pak ya?
Meski tak ada korban jiwa, namun seorang petugas damkar mengalami sesak napas akibat terlalu banyak menghirup asap saat memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor terseret derasnya arus banjir yang meluber ke jalan raya saat hujan deras. Tak hanya itu, banjir juga mengalir keras di berbagai titik jalan raya termasuk gang di kawasan permukiman warga. Banjir boleh, Bos. Inilah video amatir yang merekam saat pengendara motor terjebak di derasnya arus banjir di Jalan Cempaka, Jember, Jawa Timur. Warga kemudian menolong agar pemotor dan sepeda motornya tidak terbawa arus banjir. Tak hanya itu, derasnya banjir juga terjadi di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Jember. Air masuk ke gang-gang dan rumah warga. Kendaraan yang memaksa menerjang banjir harus menurunkan kecepatannya agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara di kawasan UIN khas Jember, banjir juga melanda jalanan dan puluhan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter. Saluran air yang kecil dan banyaknya sampah serta drainase yang tersumbat menjadi faktor penyebab air meluber ke jalan raya dan permukiman. Jelas kami tahu tadi mantau di grup ada beberapa titik ya, tapi yang kami tangani tadi ada pohon tumbang, kemudian titik kedua di Stain ini kami melihat ini masalahnya klasik ya, dari tahun ke tahun seperti ini. Ini harus ada 2 plan, pertama harus melakukan revitalisasi drainase. Yang kedua, untuk langkah jangka panjangnya harus ada sudetan menuju Sungai Bedadung. Ini kalau tidak, besok hujan lagi seperti ini lagi. Kasihan masyarakat, walaupun sudah jalannya dipaving, tetap masuk ke dalam rumah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan sungai Afor Watudakon di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai surut hingga ketinggian 70 cm. Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan logistik para korban. Lebih dari sepekan sudah banjir akibat luapan sungai Afor Watudakon merendam permukiman warga di 2 desa yang berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter ini membuat aktivitas warga lumpuh. Dan sejumlah warga terdampak banjir terpaksa mengungsi di posko pengungsian yang didirikan pemerintah setempat. Kementerian Sosial RI mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu siang. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf terjun langsung meninjau ketinggian debit air dan mengunjungi para korban di lokasi pengungsian. Untuk membantu kebutuhan para pengungsi, Kemensos menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan shelter dan logistik para korban. Kita siapkan shelter atau tempat pengungsian seperti ini dan logistik yang dibutuhkan. Kalau memang memerlukan tenda, kita bangun tenda. Tapi kalau ada gedung seperti ini kan nggak perlu tenda. Tapi kasur sementara kita siapkan. Kemudian ada permakanan, kemudian ada juga dapur umum. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan kedaruratan. Di hari ke-8 banjir wilayah Jombang, ketinggian air sudah jauh berkurang. Di titik terdalam, ketinggian debit air telah surut hingga mencapai 70 cm. Meski demikian, warga belum berani kembali ke rumah karena khawatir banjir susulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas ditetapkan sebagai tersangka. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan penganiayaan tersebut? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, ada Kombes Pol Sunarto Prati Sarawirya. Selamat malam Pak Sunarto, apa kabar? Selamat malam Mas Abah, selamat malam pemirsa News TV, alhamdulillah kabar baik. Baik Pak Sunarto, lantas apa sebenarnya yang menjadi pemicu terjadinya keributan sehingga timbul aksi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban? Baik, terima kasih. Bisa saya jelaskan sesuai dengan
fakta dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa kejadian tersebut bermula pada Selasa sore tanggal 10 Desember yang mana korban Muhammad Lutfi ini menerima telepon dari orang tua rekannya. Ya, rekannya ini atas nama Lady yang sama-sama koas di Rumah Sakit Siti Fadila Palembang. Bahwa ibu dari temannya korban tersebut mengajak ketemu dengan korban, kemudian disepakati ketemu di salah satu kafe namanya Brasserie Cafe itu di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Kemudian setelah ketemu di sana, mereka berbicara terkait dengan seputaran kegiatan koas, lebih tepatnya mengenai jadwal kegiatan koas di sana. Yang kemudian dari pembicaraan tersebut, ini si pelaku yang merupakan orang yang bekerja pada orang tua rekan koas tadi. Rekan koas tadi itu yang nama Lady, ibunya namanya Sri. Jadi yang ketemu dengan korban Lutfi ini namanya Ibu Sri. Pelaku ini merupakan driver, ya, sopir yang mengantar ibu itu ke tempat tersebut. Pelaku mengaku merasa kesal karena melihat korban ini kok sepertinya ya menurut dia ya tidak sopan, kemudian dari bahasa tubuh korban yang dikatanya kurang pas gitu, sehingga itu kemudian menyulut emosi. Yang sangat disayangkan adalah luapan emosi itu kemudian dia wujudkan dalam bentuk penganiayaan begitu. Baik, Pak Sunarto, apakah ada kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini? Baik ya, jadi untuk yang sudah kita tetapkan tersangka ini satu atas nama FD, ini yang driver tadi itu. Saat ini kita tahan, kemudian penyidik masih terus mendalami ini kasus ini, kemudian juga beberapa saksi juga akan kita panggil termasuk saudara LD dan juga ibunya akan kita panggil dalam mungkin 2-3 hari ke depan. Baik, kalau kita lihat dari video viral yang beredar, ini tersangka melakukan kekerasan terhadap korban yang cukup sadis begitu ya. Bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Sunarto? Baik, jadi pasca kejadian korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan dan sudah kita visum. Untuk kondisinya saat ini, jadi kemarin hari Jumat sore sudah dibawa keluarganya ke Jakarta untuk dirawat di Jakarta. Rawat lanjutan. Baik, terima kasih Kombes Pol Sunarto, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan telah bergabung bersama kami di iNews Malam. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim khusus guna menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.